Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Mardatilla dari kelas 12.2 akan menjelaskan katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat ini menggunakan bahan seperti glukosa. Nah, dengan menggunakan oksigen dan tanpa oksigen. Nah, dengan menggunakan oksigen itu seperti respirasi aerob, dan tanpa oksigen seperti respirasi anaerob dan fermentasi. Nah, respirasi aerob itu dengan reaksi kimia sebagai berikut. Dan adapun tahapan dari katabolisme karbohidrat yaitu pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau oksidatif asam pirufat, kemudian siklus Krebs, ya, dan yang terakhir itu fosforilasi oksidatif atau transport elektron, ditambah kemiosmosis. Kemudian pada tahap yang pertama yaitu glikolisis. Nah, glikolisis itu berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko artinya itu gula, dan sedangkan lisis itu pecah. Nah, jadi glikolisis adalah proses pemecahan gula. Nah, proses pemecahan gula bahannya itu berupa glukosa. Nah, kemudian tempat terjadinya tahap glikolisis ini itu berada sitosol, bahannya itu glukosa tadi. Nah, glikolisis ini dapat terjadi di respirasi aerob maupun respirasi anaerob yang tidak butuh oksigen. Ada dua tahapnya glikolisis. Baik, pada tahapan yang pertama saya akan menjelaskan tahapan yang pertama yaitu tahapan glikolisis. Nah, pada glikolisis itu, glikolisis tadi saya seperti yang sudah glikolisis itu memiliki dua tahap, yaitu energi investment phase dan energi payoff phase. Energi investment phase ini yaitu tahapan yang membutuhkan energi, sedangkan energi payoff phase itu tahapan yang membebaskan energi. Pertama, tahapan yang membutuhkan energi dimulai dari bahan glikolisis yaitu glukosa. Ada yang bernama enzim heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat. Kemudian fosfatnya akan ditransferkan ke si glukosa oleh enzim heksokinase. Nah, glukosa yang mendapat transfer berupa gugus fosfat menjadi lebih reaktif, yaitu dalam bentuk glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat oleh enzim yang namanya fosfat glukobumerase. Oleh enzim ini si glukosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi bentuk isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat kemudian akan memperoleh transferan gugus fosfat kembali. Tapi enzimnya beda, yaitu enzim fosfofruktokinase. Jadi ini fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfofruktokinase akan memperoleh transferan berupa gugus fosfat yang berasal dari investasi ATP yang dipecah menjadi ADP. Kemudian fosfatnya akan ditransferkan oleh enzim fosfofruktokinase ke fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kenapa bifosfat? Karena dua. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah oleh enzim aldolase menjadi 2 molekul yang masing-masing terdiri atas 3 atom karbon. Yang pertama yaitu gliseraldehid. Nah, gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL. Nah, dan yang kedua yaitu dehidroksi aseton fosfat.
keduanya adalah isomer. Keduanya adalah isomer, jadi PgAl bisa dikonversi menjadi dihidroksiasetat fosfat dan juga sebaliknya. Yang nanti akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu PgAl. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu tahapan yang tidak memerlukan energi, dimulai dari PgAl. Yang tadi tahapan yang pertama yang membutuhkan energi. Nah, dimulai dari PgAl. Di tahapan investasi energi itu akan menghasilkan molekul PgAl dan juga dihidrolisis asetat fosfat di mana masing-masing 3 atom karbon. Tapi yang masuk tahapan pembebasan adalah PgAl, hanya PgAl saja, tidak masuk itu yang satu kan 2. Jadi cuman PgAl yang masuk. Nah, sehingga dihidroksi asetofosfatnya akan dikonversi ke bentuk isomernya yaitu PgAl. Jadi yang digunakan pada tahap pembebasan energi ini adalah 2 PgAl. Nah, 2 PgAl ini akan teroksidasi sehingga akan melepaskan elektron. Nah, kan melepaskan elektron tadi membutuhkan elektron. Sekarang melepaskan elektron. Nah, kemudian elektronnya nanti akan ditangkap oleh 2 NAD+ untuk membentuk 2 NADH. Jadi NADH ini adalah senyawa yang berfungsi untuk membawa senyawa yang berfungsi untuk membawa elektron. Adapun bantuan dari enzim trifosfat dehidrogenase. Fungsinya untuk mentransferkan atau melekatkan gugus fosfat yang diperoleh dari pembebasan energi dari reaksi redoks tadi. Jadi fosfat akan ditempelkan ke PgAl untuk menjadi 1,3 bifosfogliserat. Itu 1,3 bifosfogliserat kan 2 jadi B, ditaruh B. 2 itu B. Kemudian 1,3 bifosfogliserat oleh enzim fosfogliserokinase akan mengalami pembebasan energi di mana menjadi pelepasan gugus fosfat yaitu di nomor 1 yang baru ditambahkan tadi. Kemudian si fosfatnya itu akan ditangkap oleh 2 ADP untuk membentuk 2 ATP. Jadi 3 fosfogliserat jadi menjadi 3 fosfogliserat hasilnya tadi. Nah, selanjutnya itu 3 fosfogliserat yang tadi oleh enzim fosfogliseromutase. Di sini terjadi pemindahan gugus fosfat dari yang tadinya nomor 3 dipindahkan ke C nomor 2 menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliseromutase. Kemudian 2 fosfogliserat enzim enolase akan membentuk ikatan rangkap pada substrat dengan cara membebaskan 2 molekul air. Nah, jadi oleh enzim enolase akan dibentuk ikatan menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Fosfoenol pirufat atau PEP oleh enzim piruvakinase terjadi pembebasan energi. Jadi fosfatnya yang berada di PEP ini dilepaskan kemudian akan ditangkap oleh ADP. Nah, ditangkapi oleh ADP untuk membentuk ATP, senyawa perantara yang mengandung energi yang tinggi untuk membentuk 2 asam pirufat. Nah, jadi hasilnya ini semua tadi itu 2 NADH, 4 ATP, tapi yang 2-nya dipakai untuk glikolisis lainnya, untuk tahapan yang lain jadi 2. Jadi 2 ATP sama 2 asam pirufat. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu kan tadi glikolisis. Selanjutnya dekarbosilasi oksidatif atau bisa disingkat DO.
Nah, dua molekul asam pirufat tadi dari glikolisis dia akan mengalami dioksidasi untuk membentuk suatu senyawa yang disebut dengan asetil-CoA atau asetil koenzim A. Nah, proses oksidasi tersebut disebut dengan oksidasi asam pirufat atau dekarboksilasi oksidatif atau DO. Dan proses ini merupakan transisi atau reaksi antara dari glikolisis ke siklus Krebs. Jadi oksidasi ini merupakan penghubung, makanya dekarboksilasi oksidasif disebut juga dengan reaksi antara. Nah, selanjutnya ada dua molekul asam pirufat dan sitosol yang akan masuk ke mitokondria melalui transfer aktif dan akan mengalami oksidasi. Di tahapan pertama pada asam pirufat itu ada yang namanya gugus karboksil pirufat. Nah, gugus karboksil pirufat ini akan dihilangkan dan akan dilepaskan sebagai karbon dioksida. Kemudian pelepasan dua karbon dioksida ini selanjutnya dua atom yang tersisa ini akan mengalami oksidasi untuk membentuk asetat. Nah, elektron yang lepas dari reaksi oksidasi ini akan ditransferkan ke NAD+ untuk membentuk 2 NADH. Nah, koenzim A merupakan turunan dari vitamin B. Nah, koenzim A ini akan melekat pada asetat yang mengalami, yaitu oksidasi asam pirufat. Kemudian asetat akan ditempatkan oleh koenzim A membentuk namanya asetil-CoA. Jadi hasilnya ini tadi reaksi antara itu 2 molekul asetil-CoA dan 2 NADH sama 2 karbon dioksida yang dilepaskan tadi. Selanjutnya itu reaksi Krebs. Asetil-CoA hasil dari oksidasi asam pirufat. Kemudian asetil-CoA akan menempatkan gugus asetil karbonnya pada suatu senyawa yang disebut dengan oksaloasetat. Sementara asetil-CoA itu memiliki atom karbon sebanyak 2. Nah, jadinya akan membentuk senyawa pertama yaitu senyawa asam sitrat yang memiliki atom karbon sebanyak 6. Hasil penempelan dari asetil-CoA ke oksaloasetat. Nah, kemudian asam sitrat itu akan dikonveksi membentuk ke bentuk isomernya dengan cara melepaskan air. Nah, atau dengan cara melepaskan H2O. Tapi akan menambahkannya kembali ke bagian yang lain untuk membentuk isositrat. Nah, isositrat akan mengalami oksidasi. Nah, artinya dia akan kehilangan elektron. Elektronnya itu akan ditangkap oleh si NAD+, yang kemudian ini NAD+ akan membentuk NADH. Nah, kemudian selain itu isositrat juga mengalami kehilangan satu atom karbon dan karbon yang lepas akan membentuk karbon dioksida. Senyawa yang baru terbentuk dari pelepasan karbon juga oksidasi dari isositrat, namanya itu akletok gutarat. Nah, akletok gutarat ini akan mengalami oksidasi, artinya dia juga akan melepaskan elektronnya dan akan ditangkap NAD+ seperti tadi yang di atas, dan akan ditangkap NAD+ membentuk NADH, juga kehilangan satu atom karbonnya dan akan membentuk karbon dioksida lagi seperti tadi. Nah, akan membentuk suksinil CoA. Suksinil CoA akan melepaskan S-CoA-nya dan akan menggantikannya dengan gugus fosfat. Tapi ini gugus fosfatnya akan ditransferkan ke GDP untuk membentuk GTP. Sama saja itu GTP sama ATP, sama-sama energi. Nah, ini GTP akan melepaskan atom fosfatnya, kemudian akan ditangkap oleh ADP. Nah, ADP lagi ditangkap untuk membentuk ATP.
dan terbentuknya suksinat. Nah, suksinat akan mengalami oksidasi. Nah, elektronnya juga lepas dan akan ditangkap oleh FAD+. Tapi tadi itu sebelumnya ditangkap terus dengan NAD+. Ini sekarang FAD+ untuk membentuk yang namanya FADH2. FAD+ menerima hidrogen sebanyak 2 untuk membentuk FADH2. Nah, menjadi fumarat. Fumarat akan mengalami perubahan menjadi malat sehingga ikatannya yaitu lebih stabil dengan cara terjadinya penambahan air untuk membentuk molekul baru yang bernama malat. Nah, ini malat akan mengalami regenerasi untuk membentuk oksaloasetat. Nah, malat juga akan mengalami oksidasi. Elektronnya akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Nah, hasil dari reaksi Krebs ini 2 karbon dioksida, 1 ATP, 3 NaOH, dan 1 FADH2. Jadi kan itu semuanya 2. Jadi kalau 2 semua jadi 4 karbon dioksida, 2 ATP, 6 NADH, terus 2 FADH2. Pembentukan ATP pada glikolisis maupun siklus Krebs disebut dengan fosforisasi tingkat substrat. Nah, selanjutnya yang keempat, tahapan yang terakhir, yaitu fosforisasi oksidatif. Ini fosforisasi oksidatif merupakan proses di mana ATP dibentuk sebagai hasil dari transfer elektron dari kofaktor tereduksi yaitu NADH dan FADH2. Nah, ke oksigen ini nih, NADH sama FADH2. Ke oksigen ini melalui serangkaian penerima elektron. Tahapnya itu ada 2, transfer elektron sama kemiosmosis. Nah, saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu transfer elektron. Nah, transfer elektron itu merupakan proses untuk memindahkan elektron dari satu molekul penerima atau pembawa elektron ke molekul penerima elektron lainnya, sehingga akan terjadi pembebasan energi untuk membentuk ATP pada kemiosmosis. Fosforisasi oksidatif akan melibatkan beberapa komponen. Yang pertama adalah donor elektron. Donor elektronnya itu NADH sama FADH2. Nah, NADH ini berasal dari glikolisis, DO sama siklus Krebs. Sedangkan FADH ini dari siklus Krebs. Kemudian menerima aksetor elektron atau karier elektron antara FMN sama FES sama Qi. Ini yang terakhir itu Kemudian yang ketiga, ATP sinase, protein yang berupa enzim yang berfungsi untuk mengkatalisis pembentukan ATP. Mana ATP sinase ini diperlukan dalam peristiwa kemiosmosis untuk membentuk ATP dari fosfat tambah ADP. Tadi saya reply tadi itu glikolisis 2 NADH, kemudian DO 2 NADH, siklus Krebs itu 6 NADH ditambah 2 FADH. Itu tadi yang asalnya itu. Kemudian selanjutnya kemiosmosis diawali dengan tahapan transfer elektron terjadi pada membran mitokondria yang di dalamnya terdapat kompleks protein dari protein 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ATP sintase diawali dengan donor elektron bernama NADH dan mengalami oksidasi pelepasan elektron. Kemudian ini elektronnya akan terima aseptor elektron pada kompleks protein pertama, diterima FMM, kemudian ditransferkan ke aseptor elektron lainnya. NADH yang mengalami oksidasi akan menjadi NAD+, dan selain melepaskan elektron, pada oksidasi juga terjadi pelepasan proton berupa ion hidrogen.
bersamaan dengan ditransfernya si elektron. Si elektron itu dibebaskanlah sejumlah energi dari penerima elektron, atau energi digunakan untuk memompa proton ke ruang intermembran. Selain NADH ada juga tuh donor bernama FADH. Ada juga donor yang bernama FADH akan mengalami oksidasi sama dengan di atas. Nah, tapi bedanya itu FADH yang menerima elektronnya adalah di kompleks protein 2 atau FEES, sama elektronnya juga ditransferkan. Ketika si elektron ditransferkan, dibebaskan juga sejumlah energi yang digunakan untuk memompa H menuju ruang intermembran, dan begitu seterusnya sampai ke penerima akhir, yaitu oksigen. Nah, selain sebagai penerima elektron terakhir, oksigen juga akan bergabung dengan elektron dan juga proton untuk membentuk H2O, C12H2O. Tapi yang bersihnya itu 6, karena sisanya itu digunakan untuk proses lainnya. Ion hidrogen ini membentuk gradien proton berupa ion hidrogen. Nah, nanti si H+ ini akan dipompa secara pasif melalui ATP sintase untuk membentuk yang namanya ATP, yaitu dari ADP plus P. ATP sintase inilah yang mengkatalisis pembentukan ATP dari ADP tambah proton P.